Inilah pekerja penyandang disabilitas yang kini menjadi bagian dari pelayanan publik transportasi PT Transjakarta. Mereka diterima melalui bursa kerja yang diselenggarakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebuah langkah yang akhirnya menjawab tantangan besar penyerapan pekerja disabilitas di sektor formal. Rade mengaku memperoleh kesempatan bekerja di sektor formal melalui proses rekrutmen yang sama seperti pelamar lainnya. Meski harus menempuh perjalanan sulit dari rumah menuju tempat bekerja, tetapi Rade tak pernah menyerah. Dengan semangat dan tekad untuk hidup mandiri, ia terus melangkah. Kemandirian, ya mandiri baik dari sisi finansial juga untuk kepribadian. Artinya seperti ini, saya pada saat berada di rumah tidak menghasilkan income, itu pasti akan membuat menurun percaya diri. Pada saat sudah diberikan kesempatan oleh Transjakarta untuk bisa bergabung dan memberikan kontribusi, itu jadi menambah rasa percaya diri saya yang pertama. Perjalanan Zidan pun tidak kalah panjang. Penyandang dwarfisme ini mengaku sempat menganggur selama 1 tahun. Berkali-kali Zidan mendatangi bursa kerja dan harus tersisih karena perusahaan memberikan persyaratan fisik bagi para pelamar. Kini sebagai staf Transjakarta, ia dapat bekerja sesuai kompetensi diri. Merasa beda. Waktu itu saya juga sempat kayak merasa minder gitu. Tapi kalau sekarang kayak agak cuek, percaya diri. Merasa bangga karena saya bisa berkarya. Cerita serupa datang dari Kenichi yang tak menyangka bila lamaran kerjanya di PT Transjakarta diterima. Sebab penolakan demi penolakan membuatnya merasa terdiskriminasi, seolah harus bergantung dari belas kasihan orang lain. Demi menghapus stigma tersebut, Kenichi melakukan riset untuk keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia kerja, serta meraih sertifikasi kecerdasan buatan sebagai modal kemampuan kerja. Asalkan diberikan kesempatan, menurutnya kompetensi disabilitas tak kalah dengan para pelamar lainnya. Iya, saya pernah mengalami struggle yang cukup berat di 2021 sampai 2024 itu gimana saya menjadi anak yatim ya, karena ayah saya seorang nakes terkena COVID-19 meninggal dan saya harus struggle berjuang bersama ibu dan adik saya. Kemudian di 2024 saya sebelum lulus kuliah saya bisa bekerja di Transjakarta, saya bisa memperbaiki kehidupan pelan-pelan dan sampai sekarang saya sudah punya 1 unit rumah dan juga sudah bisa lebih baik secara finance. Ketika saya bekerja saya nggak fokus kepada saya dapat apa, saya dapat saya dapat misalnya kayak salarinya gimana gitu dan sebagainya. Saya nggak fokus ke situ, tapi saya fokus bagaimana saya bisa berdampak, bisa memberikan arti kepada lingkungan sekitar. Ya justru dari kesulitan itu saya merasakan gimana rasanya sulit gitu ya. Jadi dari gimana rasanya sulit itu kayaknya ketika melihat orang lain merasakan kesulitan itu kayaknya mau gak mau kita harus bantu gitu karena kita pernah merasakan di titik yang sama. PT Transjakarta secara aktif membuka kesempatan kerja bagi para penyandang disabilitas. Salah satunya melalui partisipasi dalam kegiatan bursa kerja inklusif pemerintah daerah. Kesempatan kerja ini bukan sekedar pemenuhan kuota bekerja 2% bagi penyandang disabilitas, melainkan karena adanya keterampilan dan semangat kerja yang juga bermanfaat bagi perusahaan. Betul, lebih dari 2% dan menurut kami di Transjakarta ini adalah lebih dari sekedar formalitas untuk memenuhi kewajiban ketenaga kerjaan. Tapi kami melihat memberdayakan teman-teman disabilitas sebagai karyawan dengan kompetensi tertentu ini juga sangat baik untuk perusahaan, apalagi kami di bidang public service. Jumlah penduduk usia kerja penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 21,23 juta jiwa dengan tingkat partisipasi di sektor formal yang masih rendah. Faktor hambatan penyerapan pekerja disabilitas adalah aksesibilitas tempat kerja, tingkat pendidikan yang rendah, serta kurangnya penerapan kuota pekerja disabilitas 1-2% di perusahaan swasta dan BUMN.
Friska Arinda, Fajar Agustino, Dae TV.